Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5, Pendidikan Matematika kelas B Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai mata kuliah persamaan diferensial parsial dengan materi metode pemisahan variabel persamaan panas 3.3 dan 3.4. 3.3 persamaan panas dengan panjang batangan L. Di sini akan ditinjau persamaan panas satu dimensi dengan panjang batangan L, di mana bentuk PDP-nya secara umum, persamaan panas yaitu UT sama dengan C kuadrat UXX. Atau bisa ditulis PD-nya menjadi do U per dt sama dengan C kuadrat do kuadrat U per do X kuadrat. Nah, di mana panjang batang X itu lebih besar daripada 0 dan kurang dari L, dan pada waktunya itu lebih besar daripada 0 dan kurang dari sampai tak hingga. Dengan U-nya itu sama dengan U, X, T yang merupakan solusinya, serta syarat awalnya yaitu U, X, 0 sama dengan Fx, atau suhu pada jarak X, dan ketika T-nya sama dengan 0, maka sama dengan Fx, di mana X-nya itu lebih besar sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan L. Nah, syarat awalnya itu merupakan persamaan kedua. Lanjut ke syarat batasnya yaitu U 0, T sama dengan 0 dan U L, T sama dengan 0, atau suhu pada jarak ketika X-nya sama dengan 0 pada waktu T itu sama dengan 0 dan suhu pada jarak X-nya sama dengan L dan pada waktu T itu maka hasilnya sama dengan 0, di mana T-nya itu lebih besar daripada 0 dan kurang dari sampai tak terhingga. Nah, ini syarat batasnya merupakan persamaan ketiga. Nah, kita akan mencari solusinya yaitu UX, T atau suhu pada jarak X dan pada waktu T dengan menggunakan metode pemisahan variabel. Nah, kita misalkan UX, T sama dengan fungsi X terikat pada variabel X kecil dan fungsi T terikat pada variabel T. Nah, kita misalkan ini sebagai persamaan keempat. Selanjutnya, yaitu kita akan jabarkan tadi atau kita akan turunkan sesuai dengan persamaan panas, yaitu UX yang tadi solusinya kita turunkan terhadap X, maka hasilnya fungsi X aksen terikat pada variabel X dan fungsi T terikat pada T kecil. Nah, ini bisa dapat juga dituliskan menjadi X aksen T. Kemudian kita turunkan lagi, makanya menjadi UXX sama dengan X double aksen terikat pada variabel X kecil dan fungsi T terikat pada variabel T kecil, atau bisa dituliskan menjadi X double aksen T. Nah, kita turunkan juga terhadap T, sehingga hasilnya adalah fungsi X terikat pada variabel X kecil dan, fungsi T aksen terikat pada variabel T kecil, atau bisa kita tuliskan menjadi X T aksen. Nah, kita telah dapatkan penjabaran dari persamaan 4 tersebut, kemudian kita substitusikan persamaan keempat ke dalam persamaan pertama, di mana persamaan pertama itu merupakan persamaan panas, yaitu UT sama dengan C kuadrat UXX. Nah, UT-nya kita telah dapatkan yang di atas, yaitu kita tuliskan saja langsung X T aksen, atau yang seperti ini, kita jabarkan, kemudian C kuadratnya dan UXX-nya telah kita dapatkan juga di atas, yaitu X double aksen T. Nah, kita tuliskan seperti ini. Maka hasilnya adalah X T aksen sama dengan C kuadrat X double aksen T. Kemudian, kita satukan yang merupakan T dan X. Jadi, kita tukar, yaitu menjadi T aksen per T sama dengan C kuadrat X double aksen per X. Nah, ini merupakan sama dengan konstanta juga, di mana sebagai dalam metode pemisahan variabel, nilai K adalah konstan yang memenuhi fungsi dari waktu T sekaligus fungsi dari tempat atau posisi X. Nah, persamaan kelima dapat ditulis menjadi dua persamaan diferensial biasa, yaitu T aksen per T sama dengan C kuadrat X double aksen per X itu sama dengan konstanta. Nah, kita akan jabarkan lagi menjadi persamaan diferensial biasa, yaitu selanjutnya. Nah, di sini kita dapat bisa membentuk persamaan diferensial biasanya menjadi dua persamaan, yaitu T aksen per T sama dengan K dan C kuadrat X double aksen per X sama dengan K. Nah, kita jabarkan satu persatu. Nah, untuk T aksennya kita kalikan T dan K, maka menghasilkan T aksen sama dengan KT. Kemudian kita kurangkan kedua ruas sehingga menghasilkan ruas kanan itu sama dengan 0.
Nah, caranya yaitu kita kurangkan kedua ruas dengan KT, sehingga T aksen dikurang KT sama dengan KT dikurang KT. Atau T aksen dikurang KT sama dengan 0. Nah, ini merupakan persamaan ke-6. Nah, selanjutnya C kuadrat X double aksen per X sama dengan K, kita kalikan X dan K-nya, maka hasilnya C kuadrat X double aksen sama dengan KX. Nah, kita bagi C kuadrat untuk sebelah kanan, sehingga hasilnya adalah X double aksen sama dengan KX per C kuadrat. Kemudian kita kurangkan kedua ruas, sehingga ruas kanan itu sama dengan 0. Seperti tadi yang di atas, jadi X double aksen dikurang K per C kuadrat X sama dengan K per C kuadrat X dikurang K per C kuadrat X. Atau bisa dituliskan menjadi X double aksen dikurang K per C kuadrat X sama dengan 0. Nah, ini merupakan persamaan ke-7. Kita telah mendapatkan PDB-nya, yaitu persamaan ke-6 dan persamaan ke-7, yang mempunyai 3 macam solusi tergantung pada nilai K-nya. Nah, solusi yang pertama yaitu di mana bila konstantanya sama dengan 0. Nah, hasil PDB tadi yang kita dapatkan persamaan keduanya yaitu X double aksen dikurang K per C kuadrat X sama dengan 0. Nah, kita substitusi nilai K-nya sama dengan 0, sehingga X double aksen dikurang 0 per C kuadrat X sama dengan 0. Atau X double aksen itu sama dengan 0. Nah, kemudian kita integralkan, maka menghasilkan X aksen sama dengan integral 0 dx. Apapun integral 0, pasti hasilnya adalah konstanta. Sehingga hasil dari integral X double aksen sama dengan 0, yaitu X aksen sama dengan A. Kemudian kita integralkan lagi, maka menghasilkan X sama dengan integral A dx. Nah, integral A dx itu adalah AX ditambah dengan B atau konstanta lain. Sehingga X sama dengan AX ditambah B. Nah, ini merupakan persamaan 6B. Nah, kita dapat tuliskan yaitu X double aksen sama dengan 0, X aksen sama dengan A, atau kita misalkan sebagai A1, dan X-nya itu sama dengan A1X ditambah B1. Nah, ini merupakan persamaan ke-7. Nah, dengan syarat batas tadi yang merupakan persamaan ketiga, dan kita telah menyelesaikan persamaan pemisahan variabel, yaitu persamaan keempat, kita hubungkan, maka memiliki hubungan dengan suhu pada jarak X-nya sama dengan 0 pada waktu T, maka sama dengan 0. Dan suhu pada jarak U, eh, suhu pada jarak X-nya sama dengan L, dan pada waktu T, maka sama dengan 0. Dengan itu merupakan syarat batas. Nah, kita dengan metode pemisahan variabel, kita misalkan seperti tadi, U, X, T sama dengan fungsi X terikat pada variabel X kecil dan fungsi T terikat pada variabel T kecil. Nah, kita tuliskan ketika X-nya sama dengan 0, maka hasilnya adalah 0. Kita coba substitusikan dengan menggunakan metode pemisahan variabel, yaitu X0, fungsi X0 fungsi T dengan variabel T kecil itu sama dengan 0. Atau kita dapat tuliskan menjadi X0 itu sama dengan 0. Kenapa? Karena sesuai dengan syaratnya tadi bahwa pada waktu T itu tidak boleh sama dengan 0. Sehingga kita dapat tuliskan X0-nya itu sama dengan 0. Kemudian, fungsi X terikat pada variabel L kecil dan fungsi T terikat pada variabel T kecil itu sama dengan 0 sesuai dengan syarat batas yang ini. Maka kita dapat juga tuliskan yaitu XL itu juga sama dengan 0. Kenapa? Karena sesuai juga seperti tadi dengan batas waktunya yaitu T-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Maka XL-nya itu yang sama dengan 0. Nah, ini merupakan persamaan ke-8 dan persamaan ke-9. Selanjutnya, setelah kita mendapatkan persamaan ke-8 dan 9, kita akan mensubstitusikan persamaan tersebut ke dalam persamaan ke-7, yaitu X sama dengan A1X ditambah dengan B1. Kan tadi persamaan 8 yaitu X0-nya sama dengan 0, dan persamaan ke-9 yaitu XL-nya sama dengan 0. Nah, kita substitusikan sehingga 0 tadi X0, ketika X-nya sama dengan 0, maka 0 sama dengan A1 dikali 0 ditambah B1. Nah, A1 kali 0 kan 0, maka B1-nya yang sama dengan 0. Kemudian, 0 sama dengan A1 ketika X-nya sama dengan L, maka A1 dikali L ditambah dengan B1. Nah, B1-nya tadi yang kita dapatkan adalah 0. Dan di sini A1 kali L sama dengan 0. Nah, antara kedua tersebut ada yang salah satunya 0. Tapi tidak mungkin L sama dengan 0 seperti tadi, karena
di mana L itu tidak boleh sama dengan 0, sehingga A1-nya yang sama dengan 0. Nah, yang berarti kita mendapatkan nilai A1 dan B1 yang berarti nilai A1-nya tadi sama dengan 0 dan B1-nya sama dengan 0. Sehingga fungsi X terikat pada variabel X kecil sama dengan A1X ditambah B1, kita substitusikan nilai A1 dan B1 yang telah dapatkan, maka menghasilkan fungsi X terikat pada variabel X kecil itu sama dengan 0. Nah, kita dapat peroleh solusi yang tadi bahwa solusi yang tadi itu suhu pada jarak X dan pada waktu T atau UX, T sama dengan fungsi X terikat pada variabel X dan fungsi T terikat pada variabel T. Nah, kita telah dapatkan tadi bahwa fungsi X terikat pada variabel X-nya itu sama dengan 0, sehingga UX, T itu sama dengan 0, atau ini merupakan solusi trivial dari persamaan diferensial parsial. Baiklah teman-teman, kita masuk ke solusi kedua, yaitu di mana untuk K itu besar 0. Katakanlah K sama dengan lambda pangkat 2. Persamaan 6 tip D memberikan hubungan S double aksen dikurang KX per C pangkat 2 sama dengan 0. Di sini teman-teman kita substitusi nilai K-nya sehingga menghasilkan yaitu X double aksen dikurang lambda pangkat 2 per C pangkat 2X sama dengan 0. Ini kan mempunyai pangkat 2 teman-teman, sehingga kita bisa keluarkan menjadi X double aksen dikurang lambda per C pangkat 2 dikali X sama dengan 0. Persamaan karakteristiknya teman-teman, X sama dengan E pangkat Rx, turunan pertamanya X sama dengan R, X aksen sama dengan R pangkat R dikali E pangkat Rx, X double aksennya sama dengan R pangkat 2 dikali E pangkat Rx. Dari persamaan sini teman-teman kita bisa masukkan nilai X double aksen dan nilai X-nya sehingga menghasilkan R pangkat 2 E dikali E pangkat Rx dikurang lambda per C pangkat 2 dikali E pangkat Rx sama dengan 0. Dari sini kan teman-teman mempunyai masing-masing punya E pangkat Rx. Jadi kita bisa faktorkan jadi E pangkat Rx dan kurang R pangkat 2 dikurang lambda per C pangkat 2 sama dengan 0. R pangkat 2 sama dengan R pangkat 2 dikurang lambda per C pangkat 2 sama dengan 0. Kita meneruskan atau R pangkat 2 sama dengan lambda per C pangkat 2. R sama dengan plus minus lambda per C. Nah, dari situ teman-teman kita mempunyai solusi umum, yaitu fungsi X di mana X A sama dengan A2 dikali E pangkat lambda per CX ditambah B2 dikali E pangkat min lambda per CX. Gunakan persamaan 8 dan 9 lagi pada 10 diperoleh fungsi X di mana X A2 dikali E pangkat lambda per CX ditambah B2 E min lambda per CX, di mana X0 sama dengan A2 dikali E pangkat lambda per C dikali 0 ditambah B2 dikali E pangkat min lambda per C kali 0. X0 kan sama dengan 0, maka sehingga A0 sama dengan A2 ditambah B2, sehingga kan teman-teman bisa juga menjadi A2 dikurang B2. Selanjutnya teman-teman, dengan cara yang sama kita masukkan nilai X-nya itu diganti dengan L, maka XL sama dengan A2 dikali E pangkat lambda per CL ditambah B2 dikali E pangkat lambda per CL. Excel itu kan sama dengan 0, 0 sama dengan A2 dikali E pangkat lambda per CL ditambah B2 dikali E pangkat lambda per CL. Karena teman-teman kan kita tadi tahu yaitu A2 itu kan sama dengan min B2. Jadi teman-teman di sini A2-nya kita bisa ganti menjadi min B2, sehingga 0 sama dengan min B2 dikali E pangkat lambda per CL ditambah B2 dikali E pangkat lambda per CL. Sehingga 0 sama dengan teman-teman kan di sini B2-nya kan masing-masing kan mempunyai B2, sehingga kita bisa faktorkan menjadi B2 dikali kurung E pangkat lambda per C kali L dikurang E pangkat lambda per C kali L. Ini di sini teman-teman ininya tidak bisa sama dengan 0, sehingga karena ini tidak sama dengan 0 maka B2-nya sama dengan 0. Dari sini teman-teman kan didapatkan B2-nya sama dengan 0, kita substitusi ke persamaan yang tadi yaitu teman A2 sama dengan min B2, sehingga A2-nya sama dengan 0. Sehingga kita dapat teman-teman A2-nya sama dengan 0 dan B2-nya sama dengan 0. Selanjutnya ini teman-teman itu disubstitusi lagi teman-teman ke persamaan yang ke-10, sehingga menghasilkan fungsi X di mana X sama dengan 0 dikali E pangkat lambda per CX ditambah 0 dikali E pangkat lambda per C kali X, sehingga fungsi X terhadap X sama dengan 0. Dari sini teman-teman diperoleh UX, T sama dengan fungsi X terhadap X dikali T dikali fungsi T terhadap T. UX, T sama dengan 0, yaitu solusinya trivial lagi, teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke solusi 3. Untuk K lebih kecil 0, katakanlah K sama dengan min lambda kuadrat. Di sini kita tinggal substitusi nilai K-nya ke persamaan 6 titik B, yaitu X double aksen dikurang KX per C kuadrat sama dengan 0.
sehingga didapat X double aksen ditambah lambda per C kuadrat X sama dengan 0 yang memiliki persamaan karakteristik yaitu X sama dengan E pangkat Rx, kemudian X aksen sama dengan RE pangkat Rx, dan X double aksen sama dengan R kuadrat E pangkat Rx. Disubstitusi ke X double aksen ditambah lambda per C kuadrat X sama dengan 0 sehingga didapat R kuadrat E pangkat Rx ditambah lambda per C kuadrat ERX sama dengan 0. Kemudian ERX dikali R kuadrat ditambah lambda per C kuadrat sama dengan 0. ERX itu sama dengan 0, jadi kita langsung tulis saja R kuadrat ditambah lambda per C kuadrat sama dengan 0. Kemudian R kuadrat sama dengan min lambda per C kuadrat. Kemudian kita dapat akar karakteristiknya yaitu plus minus lambda per C imajiner. Karena kita dapat akar persamaan karakteristiknya yaitu plus minus, jadi solusi yang kita dapatkan yaitu fungsi X terhadap variabel X sama dengan A3 cos lambda per CX ditambah B3 sin lambda per CX. Sesuai dengan batas awal, sesuai dengan syarat batasnya yaitu X itu sama dengan 0, jadi kita ganti fungsi X-nya itu sama dengan 0. Jadi X0 sama dengan A3 cos 0 ditambah B3 sin 0. Karena cos 0 itu sama dengan 1 dan sin 0 itu sama dengan 0, jadi kita dapat 0 sama dengan A3. Sama seperti cara yang di atas, sesuai dengan syarat awal, syarat batasnya, XL sama dengan A3 cos lambda per CL ditambah B3 sin lambda per CL, sehingga didapat 0 sama dengan A3 cos lambda per CL ditambah B3 sin lambda per CL. 0 sama dengan 0 ditambah B3 sin lambda per CL. Dengan A3 dan B3 merupakan konstanta integrasi. Selanjutnya gunakan persamaan 8 dan persamaan 9 pada persamaan 11 sehingga diperoleh 0 sama dengan A3 ditambah 0 dan 0 sama dengan A3 cos lambda per CL ditambah B3 sin lambda per CL. Bila B3 sama dengan 0 dan karena A3-nya itu sama dengan 0, solusi yang diperoleh tidak lain dari solusi trivial lagi. Untuk solusi yang bukan trivial, nilai B3-nya itu harus tidak sama dengan 0. Untuk persamaan 12 harus memenuhi persamaan sin lambda L per C sama dengan 0, yang mana berarti lambda L per C sama dengan NP, dengan N itu sama dengan 0, 1, 2, atau seterusnya. Atau lambda sama dengan NCP per L. Hal ini juga berarti K sama dengan min lambda kuadrat sama dengan min N kuadrat C kuadrat P kuadrat per L kuadrat. Jadi solusi 11 yang tidak trivial adalah fungsi X terhadap variabel X sama dengan B3 sin NP per LX. Dikatakan tidak trivial karena B3-nya itu tidak sama dengan 0. Baik, selanjutnya karena kita sudah menemukan solusi yang tidak trivial, selanjutnya kita akan mencari solusi akhir dari persamaan panas di atas. Nah, kita bisa menuliskan untuk persamaan diferensial biasa T aksen tambah N kuadrat dikali C kuadrat dikali V kuadrat per L kuadrat T sama dengan 0. Yang bersolusikan T aksen per T sama dengan min N kuadrat dikali C kuadrat dikali V kuadrat per L. Kita integralkan kedua ruas. Untuk integral T aksen per T adalah ln T. Dan T sama dengan min N kuadrat dikali C kuadrat dikali V kuadrat per L ditambah C. Untuk T sama dengan E pangkat min N kuadrat dikali C kuadrat dikali V kuadrat per L ditambah C. Nah, untuk fungsi T yang terdekat terhadap variabel T kecil sama dengan D3 E pangkat min N kuadrat dikali C kuadrat dikali V kuadrat per L kuadrat kali T. Kita substitusi balik persamaan 16 dan 18 ke persamaan 4 sehingga diperoleh UX, T sama dengan B3 sin NV per L dikali X. D3 E pangkat min N kuadrat dikali C kuadrat dikali V kuadrat per L kuadrat dikali T. Atau kita misalkan untuk konstanta B3 dan D3 itu sama dengan E. UX, T sama dengan EE pangkat min N kuadrat dikali C kuadrat dikali V kuadrat per L kuadrat T sin NV per L dikali X. Nah, dengan menggunakan prinsip superposisi diperoleh solusi 11 yang lebih umum. UX, T sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai T hingga EN pangkat E pangkat min N kuadrat C kuadrat kali V kuadrat per L kuadrat T sin NV per L dikali X.
Nah, selanjutnya kita belum ketahui untuk nilai n-nya, lalu kita menggunakan syarat awal 0 yang belum digunakan sebelumnya, kemudian kita substitusi persamaan 2 ke persamaan 20, diperoleh fx-nya sama dengan sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga en sin nv per L dikali X. Nah, untuk nilai konstanta en ditentukan dengan Dirac-Fourier, kemudian kita kalikan kedua ruas persamaan 21 dengan sin mv per L dikali X. Disubstitusikan sin nv per L dikali X dikali fx sama dengan sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga en sin mv per L dikali X sin nv per L dikali X. Dengan menggunakan rumus identitas perkalian sin yaitu min 1/2 cos A tambah B, cos dikurang A dikurang B sehingga diperoleh sin mv per L dikali X fx sama dengan sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga dikurang en per 2 cos m ditambah n dikali v per L dikali X dikurang cos m dikurang n dikali v per L dikali X. Sebagaimana Dirac-Fourier, kemudian kita integralkan kedua ruas dari 0 sampai dengan L terhadap variabel X, maka diperoleh hubungan sin mv per L dikali X fx sama dengan sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga kurang n per n cos m ditambah n dikali v per L dikali X dikurang cos m dikurang n dikali v per L dikali X. Untuk nilai m-nya sama dengan n. Sin mv per L dikali X fx sama dengan min em per 2 cos 2m dikali v dikali X per L dikurang 1. Kita integralkan sehingga menghasilkan hasil akhir 2 per L integral batas bawah 0 sampai L sin nv per L fx dx dikurang en, di mana nilai m sama dengan bilangan bulat menggantikan variabel x dengan c. En sama dengan 2 per L integral 0 sampai L sin nv per L c f c dc. Jadi solusi akhir persamaan panas dengan panjang batangan L adalah ux, t sama dengan sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga en pangkat min n kuadrat dikali c kuadrat dikali v kuadrat per L kuadrat t sin nv per L dikali X. Atau ux, t-nya sama dengan sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga 2 per L integral 0 sampai L sin nv per L c f c dc pangkat min n kuadrat c kuadrat v kuadrat per L kuadrat t sin nv per L dikali X. Baiklah teman-teman, kita masuk ke 3.4 yaitu persamaan panas dengan syarat batas konstan. Persamaan panas satu dimensi sebagaimana digambarkan pada bagian sebelumnya akan ditinjau lagi dengan syarat batas yang lebih umum. Secara fisik, persoalan dengan kedua ujung batangan logam yang bernilai 0 sangat terbatas. Di sini akan ditinjau lagi satu batangan logam atau materi yang dapat ditulis panas dengan panjang L serta suhu pada kedua ujung-ujungnya berupa konstan, katakanlah T1 dan T2. Secara matematis digambarkan dengan persamaan diferensial parsial UT sama dengan C pangkat 2 UXX, di mana U sama dengan UX, T dengan syarat batas U0, T sama dengan T1, UL, T sama dengan T2, di mana T lebih besar 0 dan lebih kecil dari tak terhingga, dan syarat awal UX, 0 sama dengan Fx, di mana X itu lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil sama dengan L. Metode pemisahan parabel memisahkan kedua parabel X dan T pada semua titik-titik yang ditinjau dalam domain maupun pada batasannya. Sifat perkalian kedua fungsi X dan T pada batasnya yang bernilai 0 memberikan keuntungan mereduksi PDP menjadi persamaan diferensial biasa dengan syarat batas yang sesuai. Untuk syarat batas yang tidak bernilai 0, sifat ini tidak dapat dengan segera berlaku. Agar sifat tersebut tetap berlaku, nilai konstan pada kedua syarat batas harus dibawa atau ditransformasikan ke 0, sehingga UT sama dengan 0, UXX sama dengan 0, UX sama dengan A, UX sama dengan AX ditambah B. Menggunakan batas X lebih besar sama dengan 0 dan X lebih kecil sama dengan L, sehingga diperoleh dari sini teman-teman, dari persamaan UX sama dengan X tambah B, kita substitusi nilai X-nya sama dengan, apabila X-nya sama dengan 0, maka A kali 0 tambah B sama dengan U0 sama dengan B. Dan apabila X-nya sama dengan L, maka UL sama dengan A dikali L ditambah B. Sehingga T1 sama dengan B dan T2 sama dengan AL tambah B. B sama dengan T1, A sama dengan T2, T2 kita masukkan teman-teman, kan nilai B-nya itu kan B sama dengan T1, sehingga T2 dikurang T1 sama dengan T2 dikurang T1 per L. Nilai U0, T sama dengan T1 dan UL, T sama dengan T2, maka UX sama dengan T2 dikurang T1 per L dikali X ditambah T1.
Ini didapat dari UX dan dari persamaan sini teman-teman kita masukkan, yaitu nilai A-nya itu kan tadi diperoleh T2 dikurang T1 per L dikali X ditambah nilai B-nya itu kan T1, sehingga menghasilkan X sama dengan T2 dikurang T1 per L dikali X ditambah T1. Melangkah ke selanjutnya, jadi katakanlah sebuah persamaan yang baru yaitu UX, T. Nah, kita definisikan di mana UX, T sama dengan U kapital X, T dikurang PX, di mana PX itu sama dengan tadi yang UX sama dengan T2 dikurang T1 per L dikali dengan X ditambah dengan T1. Kemudian persamaan ini kita turunkan terhadap T di mana UX, T diturunkan terhadap T hasilnya adalah UT. U kapital X, T diturunkan terhadap T maka hasilnya adalah U kapital T. Kemudian kita turunkan lagi persamaan tersebut terhadap X. UX, T diturunkan terhadap X maka hasilnya adalah UX, dan U kapital X, T diturunkan terhadap X hasilnya U kapital X dikurang dengan PX diturunkan terhadap X maka hasilnya adalah VX. Kemudian persamaan ini kita turunkan lagi terhadap X menjadi UXX dan U kapital XX kurang PXX. Kenapa di sini tidak ditulis untuk kurang PXX-nya? Karena tadi kan persamaan PX ini turunkan satu kali terhadap X, maka hasilnya sisa konstan yang depan atau T2 dikurang T1 per L. Kemudian kita turunkan lagi ke X, maka hasilnya adalah habis. Sehingga kita tidak tuliskan di sini. Kemudian kita dapatkanlah sebuah persamaan yaitu U kapital XX sama dengan UXX sama dengan U kapital XX, di mana U kapital T dari penjabaran di atas sama dengan C kuadrat UXX. Kemudian ini disamakan kembali menjadi UT sama dengan C kuadrat UXX, yaitu persamaan panas secara umum. Kemudian dengan syarat batas tadi, di mana U ketika suhu pada jarak X-nya sama dengan 0 pada waktu T, itu sama dengan U kapital yang di atas 0, T dikurang V0. Jadi persamaan yang di atas itu di mana ketika syarat batasnya tadi atau ketika X-nya sama dengan 0, kita ganti sehingga, dan di sini juga X-nya sama dengan L, kita ganti. Makanya ketika X-nya sama dengan 0, di sini U kapital 0, T seperti syarat batas pada awalnya itu adalah hasilnya T1, kemudian dikurang dengan P ketika X-nya sama dengan 0, kita substitusikan di sini, jadi P0 sama dengan T2 dikurang T1 per L dikali 0 ditambah T1, hasilnya adalah T1. Jadi T1 dikurang T1 sama dengan 0. Jadi untuk syarat batas U 0, T itu sama dengan 0. Kemudian untuk X-nya lagi sama dengan L, di mana U L, T sama dengan U kapital L, T dikurang VL. Nah, dengan syarat batas yang di awal juga tadi, ketika X-nya sama dengan L, maka hasilnya adalah T2. Kemudian VL-nya kita substitusi nilai L di sini, sehingga VL sama dengan T2 dikurang T1 per L, dikali dengan L, kita bisa dapat coret L di sini dan L ditambah T1. Sehingga T2 dikurang T1 ditambah T1. Hasilnya T2-nya habis, karena minus T1 ditambah T1, maka hasilnya adalah T2. Sehingga U L, T sama dengan T2 dikurang T2 atau U L, T itu sama dengan 0. Nah, dari hasil di sini kita telah mendapatkan transformasinya yang dimana syarat batasnya tadi itu sama dengan T1 dan T2, kita setelah transformasikan sehingga menjadi 0. Nilai awalnya UX, 0 sama dengan U kapital X, 0 kurang PX, di mana ketika waktu T-nya atau nilai awalnya itu ketika T-nya sama dengan 0, maka kita ganti saja di sini T-nya sama dengan 0 sehingga menjadi persamaan ini. Kemudian U kapital X, 0 tadi itu sama dengan fungsi fx dan dikurang Vx itu yang sama dengan ini. Kemudian kita kasih masuk dan kita juga misalkan UX, T yang di awal sini kita pindah ruaskan sehingga menjadi UX, T ditambah T2 kurang T1 per LX ditambah T1. Nah, ini menjadi persamaan 26.
Sehingga kita bisa turunkan juga untuk terhadap T, X, dan X aksen, X double aksen. Jadi U kapital X, T diturunkan terhadap T, maka hasilnya adalah UT. Dan U X, T diturunkan terhadap T, hasilnya adalah UT ditambah T2 dikurang T1 per L. Di X diturunkan terhadap T, hasilnya 0. Kemudian ditambah T1 diturunkan terhadap T, hasilnya adalah 0 karena ini adalah konstan. Sehingga eh, U sehingga UT sama dengan U kapital T sama dengan UT. Kemudian kita turunkan lagi terhadap X. Jadi U kap- U kapital X, T diturunkan terhadap X menjadi U kapital X. U X, T diturunkan terhadap X menjadi UX ditambah di sini T2 dikurang T1 per LX diturunkan terhadap X, maka hasilnya adalah T2 dikurang T1 per L. Kemudian kita turunkan lagi terhadap eh, X, jadi U kapital XX sama dengan UXX karena dari turunan yang ini, karena di sini tidak ada variabel X-nya, maka hasilnya adalah 0. Sehingga ini adalah persamaan 27. Nah, selanjutnya kita substitusikan persamaan 27 tersebut yang telah didapatkan ke persamaan 23, 24, 25 itu syarat batas dan syarat awalnya. Sehingga diperoleh yang persamaan panas itu UT sama dengan C kuadrat UXX, di mana X-nya lebih besar daripada 0 dan kurang daripada L, dan waktunya itu lebih besar daripada 0 dan kurang dari sampai tak terhingga. Di mana suhu pada jarak ketika X-nya sama dengan 0 pada waktu T itu sama dengan 0, yang hasil transformasi ini. Kemudian suhu pada jarak X-nya sama dengan L pada waktu T itu sama dengan 0. Ini persamaan 29 dan 30. Kemudian UX, 0 atau suhu pada jarak X dan pada waktu T-nya sama dengan 0, yang tadi syarat apa? Yang tadi yang ini nilai awalnya. Nah, nilai awalnya UX, 0 sama dengan Fx dikurang T2 dikurang T1 per L dikali X dikurang T1 ini sama dengan F topi X. Jadi persamaan 28, 29 sama 30 dan 31 tidak lain dari persamaan panas satu dimensi dengan panjang batangan L dengan solusinya itu sebagai berikut yang ini. Jadi UX, T itu diambil dari panjang batangan L yang 3,3. Di mana UX, T sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai tak terhingga 2 per L integral 0 sampai L sin NP per LC FC dikurang T2 dikurang T1 per LC dikurang T1 DC dikali dengan E pangkat minus N pangkat 2 Pi kuadrat C kuadrat per L kuadrat kali T, kemudian dikali dengan sin NP per L X. Ini persamaan 32. Nah, ini yang persamaan atau situasi awal yang UX, 0, F sama dengan Fx dikurang T2, kurang T1 per Lx, dikurang T1 sama dengan F topi X. Itu persamaan 31. Kita substitusikan ke persamaan 26. Persamaan 26 itu yang ini. Yang U kapital X, T sama dengan UX, T ditambah T2 dikurang T1 per L kali X ditambah T1. Nah, UX, T itu yang dari persamaan panas panjang batangan L atau 3,3, yang ini persamaan 32. Kemudian kita substitusikan masuk, jadi U kapital X, T, kita substitusikan masuk nilai U X, T-nya. Kemudian setelah itu kita tambahkan dengan yang ini, T2 dikurang T1 per L kali X ditambah T1. Ini. Kemudian setelah itu kita bisa kasih maju untuk T1 dan yang ini, T2 dikurang T1 per L kali X, sehingga persamaannya adalah U kapital X, T sama dengan T1 ditambah T2 dikurang T1 per L kali X ditambah sigma N sama dengan 0 sampai terhingga
buka kurung 2/L integral 0 sampai L sin NP per LC dikali dengan FC dikurang T2 dikurang T1 per L C dikurang T1 desi dikali dengan E pangkat minus N kuadrat, P kuadrat, C kuadrat per L kuadrat kali T dikali dengan sin NP per L kali X. Nah, inilah persamaan 3.3. Jadi, persamaan ini adalah hasil transformasi dari syarat batasnya tadi, syarat awalnya tadi yang T1 sama dengan T2, karena dengan batas konstan, kita transformasikan menjadi sama dengan 0. Kemudian kita telah dapatkan persamaan 3.3. Nah, melangkah ke contoh soal, jadi tentukanlah solusi persamaan panas satu dimensi bila diberikan syarat batas pada kedua ujungnya dan syarat awal dengan spesifikasinya berikut. Jadi suhu pada jarak X-nya sama dengan 0 pada waktu T sama dengan 100, dan suhu pada jarak X-nya sama dengan 1 pada waktu T itu sama dengan 0, di mana Fx-nya itu sama dengan 30 sin pi X, dan L-nya itu sama dengan 1, dan kemudian C-nya sama dengan 1. Dan di sini U 0, T sama dengan 100, jadi 100 ini adalah T1-nya, kemudian U 1, T itu sama dengan 0, jadi 0-nya itu adalah T2-nya. Nah, persamaan dari yang telah didapatkan tadi, itu dengan panjang batangan L, dengan syarat batas konstan yang telah kita dapatkan dari 3.4, yaitu kapital X, T sama dengan T1 ditambah T2 dikurang T1 per LX ditambah sigma N sama dengan 0 sampai tatar hingga dibuka kurung dengan 2/L integral 0 sampai L sin NP per LC dikali FC kurang T2 dikurang T1 per LC dikurang T1 desi dikali dengan E pangkat minus N kuadrat, P kuadrat, C kuadrat per L kuadrat dikali T, kemudian dikali dengan sin NPX per L. Nah, kita substitusi masuk nilai T1 dan T2-nya yang seperti ada di soal. Kapital X, T sama dengan T1-nya adalah 100, ditambah T2-nya adalah 0, dikurang T1-nya 100, dan L-nya itu sama dengan 1, dikali dengan X ditambah sigma N sama dengan 1, sampai tatar hingga, bawah kurung 2 per L-nya sama dengan 1, integral 0 sampai 1 sin NP per L-nya sama dengan 1, C, kemudian FC-nya adalah 30 sin NX, sin PX, jadi 30 sin PX dikurang dengan T2 dikurang T1, T2-nya 0, T1-nya 100, jadi 0 dikurang 100 per L-nya 1 kali C, kemudian kita kurang lagi dengan T1-nya adalah 100 dc. Kemudian kita kalikan dengan E pangkat minus N kuadrat, P kuadrat, dan C kuadrat. C kuadratnya adalah 1, dan per L kuadrat L-nya adalah 1 juga. Jadi dikali dengan E pangkat minus N kuadrat, P kuadrat kali 1 per 1 kuadrat kali T. Kemudian dikali dengan sin NP per L kali X. Nah, dari sini kita telah jabarkan, maka menghasilkan U kapital X, T sama dengan 100 dikurang 100 C ditambah sigma N sama dengan 0 sampai tatar hingga, buka kurung 2, karena 2/1, integral 0 sampai 1 sin NP C kali 30 sin PX ditambah 100 C dikurang 100 dc dikali dengan E pangkat minus N kuadrat P kuadrat kali T karena tadi per 1, kemudian dikali sin NPX. Nah, kita akan mencari hasil dari integral yang ini ada 3 yang ingin kita cari integralnya, yaitu sin NPC 30 sin PX dengan batas bawah 0 sampai 1 yang kita akan cari. Jadi langkah selanjutnya yaitu A1-nya di mana integral 0 sampai 1 dikali dengan sin NPC kali 30 sin NPC dc.
Kemudian 30-nya kan kita bisa kasih keluar, jadi 30 integral 0 sampai 1 sin NPC kali sin NPC desi, atau 30 kali integral 0 sampai 1 sin NPC kuadrat desi. Nah, kita bisa menyelesaikan dengan menggunakan sifat integral, di mana integral A kali fx dx itu sama dengan AX integral fx dx, di mana A-nya itu elemen bilangan real. Nah, kita misalkan yang ini NPC-nya itu sama dengan T, jadi 30 dikali integral sin T kuadrat per NP dt. Kemudian 30 dikali dengan, kita kasih keluar 1 per NP-nya, dikali dengan integral sin T kuadrat. Nah, kita bisa menggunakan sin T kuadrat itu sama dengan 1 per cos 2T per 2 dt. Maka penjabarannya seperti ini, 30 per NP dikali dengan integral 1 dikurang cos 2T per 2 dt. Kemudian kita samakan, kasih keluar seperduanya, maka menghasilkan 15 per NP dikali integral 1 kurang cos 2T dt. Kemudian 15 dikurang NP kali integral 1 dt dikurang integral cos 2 dt. 15 per NP integral 1 dt adalah T, kemudian dikurang integral cos 2 dt, integral cos 2t, dt itu adalah sin 2t per 2. Nah, hasil dari itu kita substitusikan masuk karena kita telah mendapatkan nilai integralnya yang ini. Kemudian kita dengan batas bawah dan batas atas, kita substitusi, sehingga kita samakan dulu penyebutnya ini 15 per NP dikali NPC dikurang sin 2 NPC per 2. Kita samakan penyebutnya sehingga menjadi 30 NPC dikurang 15 sin 2 NPC per 2 NP, dengan batas bawah 0 sampai batas atas 1 kita substitusi, sehingga 30 NP dikali 1 dikurang 15 sin 2 PN kali 1 per 2 PN dikurang dengan 30 PN kali 0 dikurang 15 sin 2 PN kali 0 per 2 PN. Karena ini kan kali 0 semua, jadi makanya habis, sehingga yang ini saja tersisa yang kali 1, jadi 30 PN dikurang 15 sin 2 PN per 2 PN itu hasilnya adalah sama dengan 0. Sehingga integral yang pertama kita dapatkan itu sama dengan 0. Selanjutnya integral kedua yang ingin kita cari yaitu A2-nya, yang mana integral 0 sampai 1, 100 si desi. Jadi integral 100 kita kasih keluar, yang kita integralkan adalah integral dari 0 sampai 1 si. Hasilnya adalah 100 si kuadrat per 2. Kemudian kita substitusikan nilai batas bawah dan batas atasnya. Jadi ketika kita substitusikan kan 0 hasilnya adalah 0. Kita substitusikan 1 menjadi 1/2. Jadi 100 dikali 1/2 adalah 50. Kemudian integral selanjutnya yaitu integral 0 sampai 1 dikurang minus 100 desi. Kita langsung saja integralkan, jadi minus 100 si batas bawah 0, batas atas 1. Kemudian hasilnya yang batas 0 kan habis, jadi yang batas atasnya dengan 1, minus 100 kali 1 sama dengan minus 100. Maka hasil dari integral yang telah dapatkan tersebut kita substitusikan masuk ke persamaan yang telah disubstitusikan juga yang diketahui dari soal. Jadi X, T sama dengan 100 dikurang 100 si ditambah sigma N sama dengan 0 sampai tak terhingga dikali dengan 2 integral 0 1 sin NPC kali 30 sin NX ditambah 100 si dikurang 100 desi dikali E pangkat minus N kuadrat P kuadrat T kali sin NPX. Kita telah dapatkan tadi yang ini hasilnya adalah 0, dan yang ini itu hasilnya adalah 50, dan yang ini itu hasilnya adalah minus 100, yang ini dan ini. Kemudian kita dapatkan UX, T sama dengan 100 dikurang 100X ditambah sigma N sama dengan 0 sampai tak terhingga
Kemudian 50 dikurang 100 kan hasilnya adalah minus 50, jadi 2 kali minus 50, kemudian dikali E pangkat minus N kuadrat P kuadrat T sin N PX adalah hasilnya 2 dikali minus 50 kan minus 100. Jadi hasil akhirnya adalah UX, T sama dengan 100 dikurang 100X ditambah sigma N sama dengan 0 sampai teter hingga minus 100 kali E pangkat minus N kuadrat P kuadrat T sin N PX. Jadi itulah contoh soal dari persamaan panas dengan panjang batangan L dan dengan batas konstan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.